yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh melangkahkan kaki kita di bulan yang baru, bulan Agustus, menandai syukur karena kebaikan Tuhan yang sungguh amat luar biasa kita alami. Bersama-sama kita kembali lagi berjumpa dalam GKM Menyapa, edisi 1 Agustus 2022. Mari bersama-sama kita membaca satu kebenaran firman Tuhan dari Nehemia 1 ayat 4 sampai dengan 5. Nehemia 1 ayat 4 sampai 5 firman Tuhan berkata, "Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya rasa bagi kita semua pasti di dalam kehidupan kita pernah menangis, bukan? Menangis karena mungkin ketika kita mengalami pergumulan yang berat, ada duka yang mendalam, kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, ataupun kita menangis karena ada tekanan-tekanan dalam hidup kita, sehingga membuat kita tidak mampu lagi untuk bisa menyimpan itu, dan akhirnya kita mengekspresikannya lewat menangis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan cuma kita yang menangis yang mungkin disebabkan oleh berbagai hal. Tetapi ketika kita melihat di dalam firman Tuhan tadi, Nabi Nehemia secara khusus ketika dia mendengar berita dari bangsanya yang sedang tercela, di mana tembok Yerusalem yang sudah runtuh, apa yang dilakukan oleh Nabi Nehemia? Dikatakan firman Tuhan bahwa ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis. Hal pertama yang dilakukan oleh Nehemia yaitu dia menangis. Di dalam bahasa aslinya kata menangis ini merujuk kepada satu kata yaitu meratap. Dan sungguh Nehemia merasakan bagaimana sedih yang mendalam, duka yang mendalam, bahkan beban yang mendalam di dalam hatinya ketika dia mendengar berita yang bagaimana bangsanya itu sedang mengalami kesulitan yang besar. Nehemia dikatakan di sini bukan hanya menangis, tetapi dikatakan dia berkabung selama beberapa hari. Dia berpuasa dan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh beban yang tulus dari hati Nehemia ketika dia boleh menggumulkan dengan sungguh keadaan bangsanya. Dia bukan hanya menangis, dia bukan hanya berdoa, dia bukan hanya berduka. Tetapi yang menarik adalah ketika Nehemia sendiri mengambil bagian untuk action, untuk melakukan sesuatu yang berdampak bagi bangsanya. Dan kita tahu di dalam perjuangan untuk kembali memulihkan bangsanya, Nehemia meminta pertolongan dari Allah untuk menunjukkan arah bagaimana dia harus mengambil satu keputusan. Dan akhirnya dalam proses pergumulan yang berat, Nehemia kembali untuk menyusun strategi. Dan di dalam pimpinan Tuhan Allah sendiri, akhirnya dia diberi kesempatan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Saudaraku, pesan firman Tuhan ini mengajarkan juga kepada kita. Ketika kita mengamati kondisi bangsa kita, mungkin ada hal-hal yang bagi kita merasa kita perlu untuk bergumul kepada bangsa kita ini. Bangsa Indonesia yang diliputi berbagai problema. Tetapi pertanyaannya, apakah hanya cukup sampai kita menangis atau kita meratap? Firman Tuhan berkata sebenarnya tidak cukup. Menangis perlu, meratapi perlu, berdoa itu perlu. Tetapi yang lebih penting adalah mengambil satu langkah nyata, mengambil tindakan untuk kita bisa berdampak bagi negeri ini. Kiranya Tuhan menolong kita sebagai anak-anak Tuhan, menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab atas bangsa kita. Kita menangisi, kita meratapi, kita berdoa kepada Tuhan sambil kita melakukan berbagai tindakan nyata untuk boleh memulihkan bangsa kita.
Tuhan menolong kita semua. Amin.